Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem antrian bioskop CGV Pascal. Nah, di kelompok saya itu yang beranggotakan saya sendiri, Universitas Ramadan, dan 3 teman saya. Yang pertama itu ada Aditya Fauzi Ahmad, yang kedua ada Kalista Damara, dan yang ketiga ada Cynthia Namira. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konteks permasalahan, yaitu six element of problem, yang dimana decision maker-nya itu ada di manajer bioskop, dan objektif atau tujuannya itu menentukan jumlah loket dan lamanya pelayanan tiket agar antriannya tidak banyak yang menunggu. Dan yang selanjutnya itu ada decision criterion, yaitu meminimasi waktu tunggu. Selanjutnya ada performance measurement, yaitu waktu tunggu antrian. Selanjutnya control input, yaitu jumlah pekerja loket. Dan yang terakhir ada konteks of the problem, yaitu antrian dan waktu tunggu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang influence diagram. Jadi, tujuan kami di sini meminimasi tumpukan antrian bioskop CGV Pascal. Terus, hal yang akan dilakukan atau kontrol, yaitu dengan cara menambah jumlah loket dengan sistem yang bekerja di sana, yaitu waktu kedatangan, sama pelayanan, dimulai, dan mungkin di sini hal-hal yang tidak bisa dikontrol atau diatur adalah jumlah pengunjung dengan waktu pelayanan. Nah, selanjutnya itu ada sistem elemen atau struktural elemen. Nah, di sini ada entity, yaitu yang berisi pengunjung bioskop, terus pesanan pengunjung bioskop. Selanjutnya itu ada resource yang berisi tentang loket 1, loket 2, pelayan, loket 3, mesin kasir, dan monitor. Dan yang terakhir ada location yang berisi area kedatangan pengunjung, area antrian loket, dan area tunggu. Nah, di sini ada operasional elemen. Schedule atau waktu kerjanya itu pada hari Senin sampai hari Minggu dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri routingnya. Nah, begitulah seperti ini. Selanjutnya. Baik, setelah mendapatkan elemen yang dibutuhkan dan menentukan distribution time, maka selanjutnya adalah melakukan verifikasi dengan metode watching animation and checking reasonable, di mana kami membuat permodelan sistem pada software Lexim. Pada simulasi yang telah kami buat, terdapat 3 loket bioskop, 1 antrian pembelian, dan 1 kedatangan. Dari simulasi yang telah dilakukan selama 1 hari, didapatkan output untuk loket tiket 1 sebanyak 323, untuk loket 2 sebanyak 324, dan untuk loket 3 sebanyak 323 pengunjung. Dari simulasi juga didapatkan data WIP atau work in process. Dari data tersebut, kami menghitung rata-rata dari waktu WIP-nya. Maka didapatkan nilai rata-ratanya yaitu 111 pada setiap loket. Data rata-rata berada dalam interval lower limit dan upper limit, maka model dapat dikatakan telah terverifikasi. Next. Yang kedua, kami melakukan validasi. Proses yang pertama yaitu menentukan jumlah replikasi yang akan digunakan. Dari simulasi yang telah dilakukan, didapat juga output untuk 12 hari. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan nilai N aksen atau jumlah replikasi sebanyak 11 kali. Next. Yang kedua, melakukan uji kenormalan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini kami membandingkan data dari simulasi dan real system selama 11 hari. Setelah pengujian, maka didapatkan output nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua sistem berdistribusi normal. Next. Proses yang ketiga yaitu melakukan Welch test. Dengan rumus Welch test di sini dilakukan perhitungan sehingga didapatkan rentang HW dari negatif 6,25 sampai 9,16. Dari rentang tersebut terdapat nilai 0, sehingga tidak ada perbedaan antara rata-rata output real system. Maka model dikatakan sudah valid. Next. Maka pada output analisis
kami telah melakukan proses verifikasi dan validasi. Maka data sampel telah terverifikasi dan tervalidasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dapat diterima untuk melakukan simulasi terhadap perhitungan selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu perancangan model usulan. Nah, di sini kami melakukan atau mempunyai controllable, yaitu penambahan jumlah loket. Nah, di sini kami membuat alternatif, yaitu dengan penambahan jumlah mesin. Nah, yang pertama yang ini, kita membuat alternatif model tentang existing atau model yang selama ini berjalan di CGP Pascal. Nah, yang terdapat 3 loket, yaitu loket 1, loket 2, dan loket 3. Nah, di sini kami melakukan simulasinya itu selama 1 hari dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Nah, terdapat jumlah antriannya itu sebanyak 112. Kita bisa melihat sendiri itu hasil simulasinya yang dilakukan di aplikasi Flexsim. Nah, next. Nah, selanjutnya akan mencoba membahas alternatif kedua, yaitu dengan penambahan loket, di mana dengan penambahan loket ini terdapat loket yang baru, yaitu loket keempat, dan terbukti setelah penambahan loket ini tidak terdapat antrian, yaitu current content-nya itu sebenarnya 0. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya yaitu output replication alternatif. Nah, di sini kita melakukan uji menggunakan aplikasi Flexsim dan menggunakan throughput per hour. Dan untuk alternatif pertama atau existing-nya itu terdapat output-nya itu dalam perharinya itu 324 untuk hari pertama dan melakukan aplikasi selama 15 hari dan diambil 12 data dengan totalnya itu 3.858 selama 12 hari. Dan jumlah antrian yang terdapat di model yang pertama atau alternatif pertama yaitu 112 antrian. Nah, bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu alternatif kedua atau bisa dikatakan penambahan loket. Nah, hampir sama dengan alternatif pertama, kita melakukan simulasi dengan aplikasi Flexsim. Perharinya itu 283 dengan totalnya itu selama 12 hari yaitu 3.394 dengan terbukti bahwa tidak ada antrian di alternatif yang kedua. Oke, boleh di next. Oke, lanjut ke comparing to system. Gambar di sini merupakan hasil dari fulfillment setelah mengetahui hasil replikasi yang kita dapatkan dari draw per hour dan mencari analisis fulfillment. Pada tahap awal, terdapat data realisasi yang memiliki unfulfillment dengan rata-rata kekurangan sebesar 2,18 untuk menyamakan target. Setelah membuat alternatif 1 dan 2, ada perubahan pada output sebelumnya. Di sini ada perbandingan alternatif 1 dan 2. Seperti yang kita lihat, bahwa kita dapat membuat kesimpulan untuk alternatif 1 terdapat output selama 11 hari, yang dimana rata-rata outputnya itu sebesar minus 4,45, yang artinya tidak dapat mengurangi jumlah antrian dan menjadikan antrian itu menjadi menumpuk, karena nilai alternatif 1 lebih dari rata-rata output real system. Sedangkan pada alternatif 2, terdapat output selama 11 hari dengan rata-rata outputnya sebesar 37,09, di mana artinya itu dapat mengurangi jumlah antrian dan menjadikan antrian tidak menumpuk karena nilai alternatif 2 lebih besar dari rata-rata output real system. Next. Lanjut ke komparatif alternatif. Di sini terdapat 2 alternatif tes, yaitu normality test dan comparative test. Di sini untuk normality test menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang dapat kita lihat nilai signifikansi alternatif 2-nya itu sebesar 0,067, di mana signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Dapat kita artikan bahwa data tersebut berdistribusi normal pada alternatif 2. Lalu ada comparative test yang menggunakan parity test confidence interval, didapatkan hasilnya itu 0 yang tidak termasuk di rentang HW sehingga menolak H0. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada alternatif 1 dan 2. Next.
Nah, dapat kita simpulkan pada antrian tiket bioskop di CGV Pascal mengalami antrian yang cukup panjang, di mana hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang datang ingin menonton film. Karena banyaknya pengunjung yang datang, maka hal tersebut membuat antrian yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan transaksi. Di sini kami melakukan simulasi untuk menganalisa bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Dengan melakukan analisis yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan tersebut. Masalah antrian pada transaksi tiket bioskop. Kami membuat alternatif di mana menambahkan satu loket dari yang awalnya hanya 3 loket saja. Dari alternatif tersebut, kami membandingkan bagaimana dampak alternatif tersebut dengan kondisi existing, apakah alternatif itu dapat mengurangi antrian secara signifikan, dan kami mencoba untuk mencari alternatif yang terbaik. Dalam membuat model simulasi menggunakan Flexim, kami mendapatkan data yang dapat diolah untuk dibandingkan antara existing dengan penambahan satu loket. Dari data yang kita dapatkan bahwa alternatif 2 itu dengan penambahan loket menjadi solusi terbaik karena dapat mengurangi jumlah antrian yang menumpuk dengan nilai rata-ratanya itu sebesar 37,09. Sedangkan untuk alternatif 1 tidak dapat mengurangi jumlah antrian karena nilai rata-ratanya minus 4,45. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata real system. Hal tersebut dapat kita tarik keputusan bahwa untuk mengurangi jumlah antrian yang ada, kita harus menambahkan jumlah loket. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.